Pernyataan seorang warga Malaysia dalam sebuah podcast yang membongkar bahwa sebagian pemasukan negara Malaysia berasal dari pajak perjudian. Ia menyebut bahwa dana tersebut ikut menopang berbagai kebutuhan negara, mulai dari gaji hingga subsidi untuk masyarakat terutama Melayu. Pernyataan itu langsung ramai diperbincangkan publik karena selama ini Malaysia sering dipromosikan sebagai negara yang lebih Islami dibanding Indonesia. Bahkan tidak sedikit masyarakat Melayu Malaysia yang kerap membanding-bandingkan cara beragama masyarakat Indonesia dan merasa lebih sesuai dengan nilai Islam. Patutlah saudara dunia Islam cukup respect dengan PMS kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam. Malaysia bukan hanya berada di kelompok 10 teratas ekonomi Islam terkuat di dunia, malah berada di tangga yang pertama. Reputasi Malaysia sebagai salah sebuah negara Islam yang terbaik di dunia. Saya tak kata terbaik ya, antara yang terbaik. Macam mana kita dapat status terbaik ini? Sebab pujian antarabangsa. Tak payah pergi jauh lah. Kalau kita pergi Mekah, Masya Allah, Malaysia. Episod hari ini kan, kami nak cabar masyarakat Melayu. Jadi apabila saya tanya kepada kawan saya yang dekat kementerian, dia kata ia adalah disatukan. Jadi maknanya semua duit-duit judi tadi tu, daripada genting ke apa, genting ke semua tu dicampur. Jadi dia bayar gaji kepada ada 1.2 million civil servant yang kita tahu 80% adalah orang lain. Jadi itu adalah satu persoalan yang besar. Daripada darah kepada cukai, ada tak kita punya otak terfikir, ada tak ustaz, ada orang kata discount. Okey lah, yang tu dari sudut cukai yang bayar gaji, orang kata perkhidmatan awam, civil servant. Takkan kita tak guna jalan raya. Takkan jalan raya tu tak lalu ni orang angkut babi? Tak ada jalan raya haram dengan jalan raya yang ikut betul dia lin haram, lin halal kot. Kami kan, I think kita nak mencabar hari ni, rasa-rasa betul lah. Saya nak cakap, tak tahulah tak agree atau tidak. Episod hari ni kan, kami nak cabar masyarakat Melayu, terutamanya kita, masyarakat kita yang yang masih muda. Kita nak mereka berfikir betul-betul. Korang tahu tak, selama 15 tahun orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi. Ya, pada tahun 1969, kerajaan dan juga Perdana Menteri yang pertama ketika itu, Tunku Abdul Rahman, telah memberi lesen untuk buka pusat perjudian di Genting Island. Pada masa itu, kerajaan merasakan yang pembukaan kasino ni merupakan satu idea yang baik. Ialah Genting kan terpencil. So salah satu cara untuk tarik pelancong luar ataupun pelaburan masuk ke Malaysia adalah dengan cara pembukaan kasino. Dan apa yang menariknya, usulan untuk pembukaan kasino ni dipersetujui dalam masa 6 jam je. Jadi kenapa orang Islam Malaysia dibenarkan berjudi? Ini disebabkan sepanjang pusat kasino itu beroperasi, tiada sebarang larangan pun untuk orang Islam Malaysia memasuki pusat perjudian tersebut. So disebabkan tiada larangan, kebanyakan staf yang bekerja di pusat perjudian tersebut merupakan orang Islam lah. Staf ni bukan terlibat dengan judi je, tetapi mereka juga terlibat dengan penjualan arak. Kita pun tahu di sisi Islam bukan setakat minum arak je haram, tetapi jual arak pun haram. Warganya yang sering mengklaim lebih Islami ternyata masih bergantung pada pemasukan dari industri judi serta meremehkan Indonesia. Kritik pun bermunculan karena praktik perjudian jelas menjadi sesuatu yang sensitif dalam pandangan agama Islam. Hal ini membuat sebagian orang mempertanyakan kembali narasi bahwa Malaysia lebih Islami dibanding Indonesia hanya karena tampilan atau aturan tertentu saja. Sebagai negara Islam, Malaysia secara legal mengizinkan kegiatan perjudian berupa kasino yang kini sudah beroperasi puluhan tahun di Genting Highland.
Alasannya mungkin cukup masuk akal jika kita pahami secara menyeluruh. Mengingat kasino resmi di Malaysia hanya mengizinkan non-muslim untuk di devisa negara bertambah melalui pajak dan pariwisata, dan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi pertimbangan yang wajar juga. Dengan kata lain, Malaysia lebih memilih mengatur daripada menutup mata. Karena kalau dilarang total, bukan berarti dia hilang, tapi malah pindah ke jalur ilegal yang susah diawasi dan tidak memberi manfaat apapun bagi negara. Soalnya, kasino di Malaysia terpilih yang termewah di dunia. Wow. Termewah di dunia. Ternyata ini penyebabnya ya. Makanya mereka itu banyak sangat yang sombong ya. Makanya mereka dapat mengolok-olok dan merendahkan negeri orang. Karena mereka mempunyai kasino yang termewah di dunia. Di dunia mungkin benar ya. Pepatah mengatakan salah satu penyebab tingginya hati itu adalah karena banyak makan barang haram ya. Uang kasino itu kan haram ya kan. Mungkin sebabnya itu ya, mereka itu sangat sombong. Saya juga heran kenapa lah mereka sangat sombong dengan negaranya yang merasa sok paling kaya itu. Ternyata mereka mempunyai kasino yang termewah di dunia. Aku betul-betul tak faham lah dengan orang-orang kehona ni, orang-orang Indonesia yang tak cerdik ni. Perlu ke nak bawa budaya kejut sahur gendak dengan gendang gendul, lepas tu buat speaker sahur. Lepas tu ada lagi tu lagi naik motosikal sambil horn bunyi kuat. Orang Indonesia sekali lagi memalukan agama Islam. Kali ini mereka datang dengan berkelah dekat kubur.